Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah la'allakum tuflihun, ittaqullah la'allakum turhamun, ittaqullah in kuntum mu'minin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah di hari dan tempat yang mulia ini kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Takwa dalam arti senantiasa mengingat Allah dan tidak melibatkannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada salah satu nikmat Allah yang seringkali turun kepada kita dan kadang-kadang seringkali kita juga lupa untuk mensyukurinya. Malah ketika nikmat Allah itu turun kepada kita, kadang-kadang kita mengeluh. Apa itu? Nikmat tersebut tak lain dan tak bukan adalah turunnya air hujan. Untuk itu hadirin, marilah dalam kesempatan Jumat kali ini kita bersama-sama untuk mengulang kaji kembali beberapa firman Allah yang terkait dengan hujan. Hujan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Turunnya hujan adalah tanda kebesaran Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang turunnya hujan. Di antaranya yang pertama terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 48. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali. Yang artinya, dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di atas langit menurut yang dikehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal, dan dari celah-celahnya engkau lihat hujan turun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan tanda-tanda akan turunnya hujan. Kalau kita mencermati ayat ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala demikian kasih sayangnya kepada kita. Kenapa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat terlebih dahulu, memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Allah mengirimkan angin, angin itu menggerakkan awan, lalu awan itu dibentangkan oleh Allah di langit menurut yang dikehendaki. Kita lihat bergumpal-gumpal, berarak hitam, dan dari sana kita melihat hujan turun. Subhanallah, betapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayang kepada kita. Hujan diturunkan, diberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Coba bayangkan jikalau hujan diturunkan tanpa tanda-tanda, dengan serta-merta tiba-tiba hujan turun, sungguh kita akan sangat kerepotan. Tetapi tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan air hujan dengan memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Ini yang pertama.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya hujan itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin." Dan Dia Allah yang menurunkan hujan dari langit menurut kadar tertentu. Ternyata hadirin, kadar tertentu ini telah ditemukan dalam penelitian modern, bahwa sesungguhnya dalam setiap detiknya air yang berada di bumi ini menguap. Dalam satu detik sekitar 16 juta ton air menguap. Dan ini jikalau kita kalikan dalam setahun itu, air yang menguap dari bumi sekitar 513 triliun ton air. Ternyata hadirin, sungguh luar biasa. Air yang menguap sejumlah itu sama persis dengan air hujan yang turun ke muka bumi. Makanya dalam ayat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dengan kadar tertentu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kadar tertentu ini, bahwasanya awan, untuk bisa terjadinya awan, maka ketinggiannya sekitar 12.000 meter. Suatu benda apabila dijatuhkan, benda tersebut sebesar tetesan air hujan, mempunyai berat seberat tetesan air hujan. Jikalau diturunkan dalam ketinggian 12.000 meter, maka dia akan mempunyai kecepatan 558 km per jam. Sungguh luar biasa. Jika kecepatan seperti ini, suatu benda dijatuhkan dengan kecepatan 558 km per jam, maka yang kejatuhan pasti rusak. Rumah-rumah kita rusak, tanaman kita rusak, tanah kita akan rusak. Tetapi tidak demikian dengan air hujan. Air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketinggian berapapun, kecepatannya hanya sekitar 8 sampai 10 km per jam. Sehingga air hujan turun, kita rasakan sungguh luar biasa, sangat halus. Rumah kita tidak rusak, tanaman kita tidak rusak, bumi kita tidak rusak. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki kepada kita umat manusia. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tushimun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit untukmu. Sebagian untuk minum, sebagian untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, dan dari tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu engkau mengembalakan ternakmu. Subhanallah. Dengan turunnya air hujan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, untuk minum kita, untuk tumbuh-tumbuhan kita, untuk ternak kita. Dengan turunnya hujan, maka bermunculanlah sumber-sumber air, dan tidak sedikit sumber air yang mengandung mineral. Pada akhirnya muncullah pabrik-pabrik yang memproduksi air mineral. Dari sana berapa juta orang yang dapat bekerja. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Demikian pula dengan hujan. Lahan pertanian kita, lahan perkebunan kita bisa menjadi subur. Dari sana berapa ribu, berapa juta para petani, para pekebun yang dapat rezeki dari sana.
Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu hadirin, terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala seakan menyindir kepada kita dengan pertanyaannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Terangkanlah kepadaku tentang air yang engkau minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah engkau yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Jikalau aku kehendaki, maka akan aku jadikan dia asin. Mengapa engkau tidak bersyukur? Inilah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Air yang kita minum, coba terangkan, apakah engkau atau kami, kata Allah SWT. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka air hujan itu dijadikan Allah asin. Coba kita bayangkan air yang dari bumi, dari laut, ini rasanya sangat asin, menguap, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tawar dan sangat segar untuk kita minum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, mengapa engkau tidak bersyukur? Mudah-mudahan dengan turunnya air hujan ini kita sekalian bisa mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di samping Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan sebagai tanda kasih sayangnya kepada manusia, terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu sebagai siksa. Kita sekalian tahu dalam sejarah bagaimana kaum Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Kita sekalian tahu bahwa sesungguhnya Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. Hanya ada sekitar 80 orang saja yang beriman. Mungkin Nabi Nuh merasa jenuh melihat kaumnya yang demikian. Akhirnya dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku baik siang maupun malam. Akan tetapi seruanku itu tidaklah menambah kaumku, terkecuali mereka bertambah lari dari kebenaran." Akhirnya apa? Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang kafir itu hidup di muka bumi. Permintaan Nabi Nuh ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras, bahkan menurut riwayat sampai dengan 6 bulan lama.
maka tenggelamlah bumi. Itulah jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, bahwa sesungguhnya air hujan yang diturunkan bukan sekedar rahmat, tapi kadang-kadang sebagai siksaan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita sekalian di akhir khutbah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan akan dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.